Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Anak-anak, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Doa dimulai. Selesai. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, untuk menambah semangat kalian di siang hari ini, Ibu memiliki satu yel-yel. Yel-yelnya, ketika Ibu mengucapkan hai, kalian menjawab. Halo. Ketika Ibu mengucapkan halo, kalian menjawab Hai. Yang pertama, Ibu mengatakan semangat 10A, kalian menjawab Ceria. ceria. Yang kedua, kelas 10A, kalian menjawab Semangat. semangat. Bisa? Bisa. Bisa, kita coba ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Semangat 10A. Ceria. Kelas 10A. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kepada materi pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita telah belajar mengenai teks biografi. Hari ini kita akan belajar materi teks puisi. Materi apa? Puisi. Ya, tujuan pembelajaran dari teks puisi ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat menuliskan teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Paham? Paham. Oke, baik. Ada yang tahu sebelumnya puisi itu apa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan kamu, nak. Puisi itu adalah kalimat yang indah. Ya, cerdas. Puisi. Puisi itu adalah kalimat atau susunan kata-kata yang indah dan bersifat imajinatif. Ya, di bukunya silakan baca sambil memperhatikan ibu yang menjelaskan. Puisi adalah kalimat atau susunan kata-kata yang indah bersifat imajinatif. Imajinatif itu seperti apa, Bu? Imajinatif itu berdasarkan pemikiran dari penulisnya atau penyairnya. Nah, lalu puisi memiliki karakteristik. Puisi memiliki apa? Karakteristik. Ya, betul. Karakteristik puisi. Karakteristik puisi atau ciri khas. Karakteristik itu bisa disebut sebagai ciri khas dari puisi. Apa saja karakteristik dari puisi? Yang pertama, menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat dan jelas. Singkat dan jelas dalam
bait. Ya, ciri yang pertama menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat, jelas dalam bentuk bait-bait. Jadi puisi itu selalu ditulis dalam susunan kalimat-kalimat yang pendek. Ya kan? Kalian pernah membaca puisi? Pernah. Ada yang tahu bait itu apa? Ya, bait itu seperti ini. Nah, ya kan? Kalian pernah membaca puisi? Bentuknya seperti ini, tatanan tulisnya. Nah, ini dinamakan sebagai bait. Biasanya satu bait terdiri dari empat apa? Empat baris. Ya, terdiri dari empat baris. Lalu karakteristik yang kedua bersifat konotatif. Bersifat konotatif dan imajinatif. Nah, ada yang tahu konotatif itu apa? Imajinatif itu apa? Ya, baik, Ibu akan jelaskan. Konotatif adalah bukan makna yang sebenarnya, bukan memiliki makna yang sebenarnya. Jadi dalam puisi itu, dia penulisan bahasanya, penulisan kalimatnya berbeda dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Yang kedua, imajinatif seperti yang ini, pengertian kalimat yang ini, kalimat puisi. Imajinatif itu adalah sesuai dengan pemikiran atau perasaan dari penulis puisi tersebut. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, memanfaatkan pelambangan atau majas. Ada yang tahu majas itu apa? Tidak. Majas itu adalah gaya bahasa. Dalam puisi itu menggunakan kalimat-kalimat yang indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari kita gunakan, dan biasanya menggunakan gaya bahasa. Banyak sekali macam-macam dari gaya bahasa ini. Misalnya yang pertama ada hiperbola, yang kedua metafora, ada personifikasi, dan masih banyak lagi gaya bahasa. Nanti Ibu akan jelaskan. Yang keempat, mempunyai rima. Nah, rima di sini itu berarti pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi bagaimana, Bu? Nah, di sini balik lagi ke bait ini. Di setiap baris puisi memiliki kalimat-kalimat kan? Memiliki kalimat-kalimat. Nah, di ujung kalimat ini biasanya dia menggunakan huruf yang sama seperti ini. Dari baris 1, 2, 3, 4 dia memiliki rima atau pengulangan bunyi. Biasanya pengulangan bunyinya a, atau a, b, atau biasa juga sering digunakan a, bb, tergantung dari puisi yang kita baca. Ya, baik. Yang selanjutnya ada unsur pembangun puisi. Sebelumnya ada yang tahu unsur pembangun puisi ada berapa? Ya. Ada 8 puisi dan unsur materi. Ya, betul. Cerdas. Unsur pembangun puisi ada 2, unsur puisi dan unsur materi. Nah, di sini Ibu sudah membuat papan ajaib namanya. Jadi di sini ada unsur fisik dan ada unsur materi. Yang pertama ada unsur fisik. Ada yang tahu unsur fisik itu apa? Saya, Bu. Ya, kamu silakan. Unsur fisik adalah unsur yang nyata. Ya, tepat. Unsur fisik adalah membangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya dalam puisi tersebut. Yang pertama ada tipografi. Tipografi itu adalah bentuk puisi seperti halaman yang dipenuhi oleh kata-katanya, atau bentuk puisi itu tuh seperti apa bentuk penulisannya. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital atau tidak. Perhatikan. Tipografi.
adalah susunan kata-katanya atau bait. Jadi di dalam puisi tidak hanya seperti ini saja lurus. Nah, ini yang dinamakan tipografi. Kalian sering melihat penulisan puisi seperti ini lurus? Ya, pernah. Ada juga yang melihat seperti ini? Ya, nah ini yang dinamakan sebagai tipografi. Lalu yang kedua ada diksi. Ya, yang kedua ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair atau penulis puisinya. Nah, biasanya penulis atau penyair puisi itu menggunakan kata-kata yang tidak biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Misal, penyair puisi menggunakan kata matahari menjadi sang surya, menggunakan kata menulis menjadi aksara pena. Jadi kalimat dalam puisi itu bersifat konotatif, bukan makna yang sebenarnya. Yang ketiga ada citraan. Ya, ada citraan. Apa Bu citraan itu? Citraan itu adalah suasana yang digambarkan oleh penulis atau oleh penyairnya. Jadi ketika kita membaca puisi, dimanapun membaca puisi apapun, kita seolah-olah mengalami di dalam puisi tersebut, ikut merasakan apa yang terjadi di dalam puisi tersebut. Nah, citraan ini terdapat ada citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan. Yang keempat ada Majas. ya, betul. Majas. Ada yang tahu majas itu apa? Majas adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa yang ada di dalam puisi. Ya, betul, di dalam puisi. Jadi puisi itu menggunakan gaya bahasa. Seperti ini, balik lagi. Pokoknya puisi itu bersifat konotatif dan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasanya ada gaya bahasa hiperbola, personifikasi, metafora, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada Kata konkret. ya, kata konkret. Ya, kata konkret. Kata konkret itu yaitu rujukannya yang mudah diserap oleh panca indera. Apapun itu panca indera mudah diserap. Bagaimana Bu mudah diserapnya? Misal kata mobil, kalian bisa membayangkan mobil? Ada wujudnya? Ada wujudnya mobil? Ada. Nah, itu yang disebut sebagai kata Konkret. ya, itu yang disebut sebagai kata konkret. Kata konkret berarti ada kata abstrak. Apa Bu kata abstrak itu? Kata abstrak itu adalah kata yang tidak mudah diserap oleh panca indera, oleh indera. Apa misal kata abstrak itu? Misal Tuhan. Kalian bisa membayangkan? Tidak kan? Nah, itu bersifat tabu. Jadi kata abstrak adalah kata yang tidak mudah diserap oleh indera. Yang terakhir anak-anak ada 5. Nah, seperti karakteristik puisi, mempunyai 5, mempunyai pengulangan bunyi. Pengulangan bunyinya ada a b ada a b b. Ya, itu yang disebut dengan rima. Ya, unsur yang selanjutnya ada unsur Batin. Kalian tahu unsur batin itu apa? Ya, kamu. Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Ya, betul. Tadi unsur fisik itu adalah unsur yang tampak langsung kata-katanya. Sedangkan unsur batin adalah kalimat yang tidak tampak langsung. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran atau ide gagasan yang ada dalam puisi tersebut. Jadi ketika kalian membuat puisi, kalian harus tahu pokok pikirannya apa, ide gagasannya itu apa. Nah, itu yang disebut sebagai tema. Yang kedua ada Rasa. Rasa itu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang ditulis dalam puisinya. Jadi bagaimana perasaan penulis atau penyair dalam menuangkan rasanya ke dalam puisi, itu yang disebut sebagai rasa. Jadi rasa di situ rasa di unsur batin itu adalah rasa yang dimiliki oleh penulisnya.
Ya, nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi nada itu bergantung kepada penulisnya atau penyairnya bagaimana membacakan puisi tersebut, bagaimana intonasinya, jedanya, nah seperti itu. Lalu yang terakhir ada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Amanat. Kalian pernah mendengar kata amanat? Pernah apa? Pesan. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra. Iya, itu amanat adalah gagasan yang mendasari. Jadi dalam istilah lain amanat adalah pesan yang disampaikan dalam puisi. Nah, jadi kalian harus tahu setelah membaca puisi, amanat apa yang dapat kalian simpulkan, amanat apa yang dapat kalian dapat dari puisi yang telah kalian baca. Baik anak-anak, Ibu telah menjelaskan apa itu puisi, karakteristiknya, dan unsur pembangunnya. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi puisi berdasarkan unsur fisik dan unsur batin. Bisa ya? Ya, sebelum kalian mengidentifikasi, Ibu akan memberikan lembar kerjanya. Di sini sudah terdapat soalnya. Ya, identifikasi anak-anak, apa itu unsur fisik dan unsur batinnya dalam puisi Derai-Derai Cemara karya Khairil Anwar. Ya, bisa ya? Ya, Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan. Ya, kamu bisa mengisi? Nah, ya betul seperti ini. Pintar kamu. Kamu bisa? Ya. Lanjut nanti ya sampai unsur batinnya kamu kerjakan. Apa itu? Rasa, nada, dan amanat yang ada dalam puisi Derai-Derai Cemara. Bisa ya? Ya, kerjakan yang benar ya nak, fokus. Ya, bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah Bu. Ya, ada yang bisa membacakan hasil kerjanya yaitu mengidentifikasi unsur fisik dan unsur batinnya. Ada yang bisa? Ya, silakan kamu bacakan nak. Yang pertama ada tipografi. Dalam puisi Derai-Derai Cemara terdiri dari 3 bait dan setiap baitnya terdiri dari 4 tarik. Ya, betul. Yang kedua ada diksi, berbutir-butir atau berhelai-helai menjadi menderai. Ya. Yang ketiga ada imajinasi, penglihatan cemara menderai sampai jauh. Ya betul, itu penglihatan karena cemara menderai sampai jauh, berarti kalian dapat melihat cemaranya itu berterbangan sampai jauh. Ya betul. Lalu ada Perasaan. Rasanya bagaimana? Aku senang orangnya bisa tahan. Iya betul. Lalu unsur yang selanjutnya? Yang keempat ada kata konkret. Ya. Cemara tumbuhan nyata. Iya betul. Yang kelima ada majas. Majas personifikasi atau perumpamaan benda mati sebagai makhluk hidup. Iya betul. Yang terakhir unsur fisiknya ada rima. Iya. Ya, rimanya bagaimana dalam puisi Cerai-Cerai Derai-Derai Cemara? Bait pertama ABAB, bait Ya. kedua ABAB, bait ketiga AA. Ya betul. Pintar kamu nak. Ya. Baik, Elsa sudah menjelaskan tentang unsur fisik dalam puisi Derai-Derai Cemara. Ada yang bisa menjelaskan unsur batinnya? Saya Bu. Ya, baik, kamu silakan nak. Tema yang digunakan dalam puisi Derai-Derai Cemara adalah tentang perubahan yang terjadi dalam diri manusia yang terpisah dari kehidupan masa lalu. Ya. 2. Rasa. Pada puisi di atas, sikap penyair terhadap objek-objeknya mengenai perubahan dalam manusia adalah sedih. Ya, berarti kamu telah menyimpulkan rasa penulis menuangkan puisinya adalah sedih. Ya, baik. Yang ketiga ada apa? Unsur batin yang ketiga ada nada. Ya, nadanya bagaimana Cynthia? Pada puisi di atas, sikap penyair terhadap pembaca adalah iba atau lebih tepatnya mengadu. Perhatikan bait kedua, di sana terdapat pernyataan mengenai si aku yang sudah berubah dan tidak seperti dahulu. Ya betul. Yang terakhir unsur batinnya ada Amanat. Ya, amanatnya apa Pesan Cynthia? yang disampaikan penyair kurang lebih seperti ini: kehidupan manusia hanyalah perjalanan yang keras untuk ditempuh. Dalam setiap manusia akan mati dengan
tenang bila apa yang diharapkan tercapai. Ya, baik Cynthia, bagus pekerjaanmu. Berarti kalian sudah mengerti ya apa itu unsur fisik dan apa itu unsur unsur batin. Ya, baik anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak Bu, sudah jelas. Ya, baik. Ada yang dapat menyimpulkan dengan pembelajaran materi hari ini mengenai puisi? Ada yang dapat menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Elsa. Silakan kamu menyimpulkan. Unsur ada dua. Ya. Yaitu satu unsur fisik, dua unsur batin. Ya. Unsur fisik ada tipografi, diksi, citraan, majas, kata konkret, sama rima. Ya. Unsur batinnya ada tema, rasa, nada, dan amanat. Ya, baik. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, karena kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat teks puisi. Membuat apa? Teks puisi. Ya, membuat teks puisi dengan tema pendidikan. Tentunya membuat teks puisinya harus memerhatikan unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangunnya kan sudah dijelaskan ada dua, ada unsur fisik dan unsur batin. Nah, tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Berhubung jam pelajaran sudah berakhir, kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Silakan Elsa pimpin berdoa. Doa dimulai.